Baru saja saya dikunjungi oleh seorang teman dari Semarang, namanya Pak David, seorang pengusaha yang juga kolektor mobil. Senang ngobrol dengan Pak David, apalagi bicara soal mobil. Tapi ada hal yang menarik dari pembicaraan, yaitu dia tahu karena saya sebagai seorang aktivis politik, maka dia menyampaikan sebuah pernyataan bahwa melihat perkembangan Nasdem, bahwa Nasdem itu adalah sebuah partai yang akan terpuruk pada 2024. Saya kira pertanyaan atau pernyataan yang serupa ini mungkin beredar atau kita bisa dengar di mana-mana. Namun malam hari ini saya ingin memberikan sedikit penjelasan kepada orang-orang yang mempunyai pemahaman atau pemikiran yang seperti disampaikan oleh kawan saya David dari Semarang ini. Saya ingin katakan bahwa partai politik itu dengan skandal sebesar apapun atau dengan tragedi apapun, bos, nggak mungkin Nasdem itu terpuruk. Mengapa? Karena ada 5 variabel penting untuk sebuah partai politik. Nasdem memiliki kelima-limanya. Yang pertama, Nasdem itu mampu membangun narasi yang kuat tentang diferensiasi partai mereka dengan partai-partai yang ada. Yang kedua, mereka mempunyai jaringan anggota DPRD yang ribuan, bupati, wali kota, gubernur, dan kewenangan ini, sumber daya ini tentunya mereka dapat maksimalkan untuk menjaga seluruh konstituen yang telah memberikan amanah kepada mereka pada periode lalu. Yang ketiga, Nasdem punya media. Mereka luar biasa, mampu mengkapitalisasi media secara prima. Itulah kekuatan Nasdem yang ketiga. Yang keempat, Nasdem ini punya seorang pimpinan yang karismatik. Soal karismatik mungkin akan saya jelaskan pada video yang lain, tapi paling tidak mereka mempunyai seorang tokoh yang bernama Bang Surya Paloh yang cukup karismatik, yang sangat dihormati, disegani oleh sebagian mereka atau oleh pendukung atau kader-kader dari Nasdem, dan mungkin juga orang di luar kader Nasdem juga sangat menghormati Bang Surya atas ketegasannya dalam bagaimana memberikan diferensiasi partainya dengan partai-partai yang lain. Yang kelima, Nasdem itu sudah punya kapital yang besar, kapitalnya luar biasa. Nah, saya kira kalau ada yang mengatakan bahwa Nasdem akan rontok atau tergerus dengan 2 isu. Yang pertama, telah menentukan pilihan mendukung Anies Baswedan. Ini kan juga mungkin akan tergerus dari sebagian jumlah pemilih yang memang memberikan suara kepada Nasdem pada periode lalu. Tapi jangan lupa, dengan mendukung Anies Baswedan, ada juga pemilih-pemilih yang ikut memberikan apresiasi terhadap sikap Nasdem karena mencalonkan Anies. Nah, kemudian kalau kita bicara soal korupsi, isu korupsi yang mega korupsi di Nasdem ini, jika kita bandingkan dengan dosa politik Golkar ketika Orde Baru, saya kira tidak ada yang bisa mengalahkan dosa politik Golkar. Jika kita mengatakan itu dosa politik, faktanya Golkar tetap menjadi partai yang besar dibandingkan dengan partai yang dibangun oleh tokoh reformasi yang sulit untuk masuk menjadi salah satu partai dalam kategori besar. Jadi saya kira kalau ada yang mengatakan Nasdem akan tergerus, Nasdem akan terpuruk dengan 2 isu yang dikembangkan oleh sebagian orang, saya kira itu pikiran yang tidak mempunyai dasar kecuali dengan perasaan emosi dan curiga terhadap sikap politik Nasdem di bawah kepemimpinan Bang Surya Paloh. Saya kira ini jawaban kepada mungkin sebagian orang yang mempunyai pernyataan atau pertanyaan yang sama dengan sahabat saya David dari Semarang itu. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman.